Halo, assalamualaikum sahabat rajut. Kembali lagi di channel saya. Jadi, di video kali ini saya akan membuat tas rajut yang seperti ini. Ini itu tas rajutnya untuk HP. Jadi ukurannya itu panjang dari sini ke sini itu sekitar 11 cm dan dari sini ke sini itu sekitar 18 cm. Jadi ini itu untuk HP atau untuk koin-koin gitulah. Pokoknya ini tasnya tas mini, bisa buat isi HP. Oke, jadi kita akan merajut motif yang seperti ini. Ini itu caranya sangat mudah dan nggak sulit juga. Jadi kita mulai aja ya. Tapi jangan lupa di subscribe. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan benang. Saya menyiapkan benang 2 warna. Ini saya menggunakan benang poly flip dengan merek Poly Oil, dan di sini ada warna marron dan juga warna pink. Nah, selanjutnya ada hakpen. Di sini saya menggunakan hakpen 3 dan 4. Nanti saya akan menggunakan yang nomor 3. Lalu di sini ada korek api, lalu ada gunting. Oke, kita mulai aja pembuatannya, cara merajutnya. Oke, pertama-tama kita akan buat alasnya dulu yang seperti ini. Jadi kita akan buat alas yang seperti ini. Kita buat alasnya dulu. Pertama-tama kita buat slip knot. Kita buat slip knot. Setelah itu kita buat rantai atau chain sebanyak 26. 1 2 3 4 5 6 7. Kita buat rantai atau chain sebanyak 26. Oke teman-teman, ini udah ada 26 rantai atau 26 chain. Lalu kita tambahkan 2 chain lagi atau 2 rantai lagi. 1 2. Selanjutnya kita buat double crochet pada rantai yang ketiga atau lubang ketiga dari hakpen. Kita buat 1 double crochet. Lalu kita lanjutkan lagi di lubang berikutnya atau rantai berikutnya. Kita buat 1 double crochet. Selanjutnya kita lakukan yang sama, buat 1 double crochet pada lubang berikutnya atau rantai berikutnya. Nah, ini kita akan buat double crochetnya itu sampai pada ujung rantai di bagian sini, yaitu di rantai bagian awal yang di sini tadi. Jadi kita akan buat 1 double crochet di masing-masing lubang atau masing-masing rantai sampai di bagian sini. Jadi itu jumlahnya sebanyak 26 double crochet. Kita lanjutkan. Ini kita buat alasnya dulu ya. Baru setelah itu kita akan buat badan tasnya. Nah teman-teman, ini aku udah sampai pada bagian ujungnya. Jadi di bagian sini itu double crochetnya bertotal 26 tusuk double crochet dari ujung sini sampai ke ujung sini. Karena tadi rantai kita 26, jadi double crochetnya berjumlah 26 juga. Selanjutnya kita sampai di bagian ujung. Kita akan putar seperti ini, kita putar. Selanjutnya setelah kita putar,
kita akan membuat tusuk double crochet di bagian sini. Di bagian sini ini ada, kita buat tusuk double crochet. Satu, lalu kita lanjutkan pada lubang berikutnya. Jadi ini ada sisa benang, kita selipkan aja seperti ini biar nanti kita nggak lepas. Jadi kita selipkan aja di bagian belakang, kita masuk pada lubang berikutnya, lalu kita lanjutkan pada lubang berikutnya lagi di bagian sini. Jadi ini tuh ada lubang setiap rantai tadi. Di sini sela-sela ini ada lubang di bawahnya. Jadi kita buat tusuk double crochet di masing-masing lubang sini sampai pada ujung sini. Jadi total di bagian sini juga kita akan mendapatkan 26 tusuk double crochet. Kita lanjutkan. Kita buat double crochet pada lubang berikutnya. Jadi nanti akan seperti ini bentuknya, dia akan terus jadi seperti ini. Kita lanjutkan, kita buat sampai pada bagian ujung sini. Oke, kita lanjutkan. Nah teman-teman, ini udah jadi sampai pada bagian ujung. Selanjutnya kita akan buat slip stitch pada double crochet yang pertama tadi, yang di bagian sini. Ini kita akan buat slip stitch pada bagian sini. Kita buat slip stitch. Nah, jadi hasil alasnya itu seperti ini. Dia akan berbentuk oval seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membuat badan tasnya. Di sini kita ganti benang dulu ya. Kita menggunakan benang warna pink. Ini. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih tahu cara mengganti benangnya. Jadi di sini kan tadi kita slip stitch, kita buka aja slip stitchnya. Lalu kita masukkan hakpin kita pada double crochet yang pertama. Oke, jadi kita masukkan hakpin kita pada double crochet yang pertama di bagian sini tadi. Lalu kita ambil benang warna pink. Selanjutnya kita masukkan ke dalam lubangnya, kita tarik. Nah, jadi kita membuat slip stitch itu dengan mengganti benang berwarna pink. Kita lanjutkan, kita akan membuat rantai sebanyak 3 rantai. Nah, ini udah 3 rantai. Selanjutnya kita akan buat double crochet pada lubang berikutnya. Kita skip 1 lubang, ini kita skip. Kita buat pada lubang kedua. Kita buat 1 tusuk double crochet. Lalu 1 rantai. Selanjutnya kita buat double crochet pada lubang berikutnya. Kita skip 1 lubang atau 1 rantai ini, kita skip. Kita buat 1 tusuk double crochet di lubang berikutnya di bagian sini. Kita lanjutkan, kita buat 1 tusuk double crochet. Skip 1 lubang, buat 1 tusuk double crochet. Lalu 1 rantai. Selanjutnya skip 1 lubang, kita buat 1 tusuk double crochet. Lalu 1 rantai. Skip lagi 1 lubang, buat 1 double crochet pada lubang berikutnya. Lalu 1 rantai. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan terlihat jarang-jarang atau seperti jaring-jaring gitu.
Ini kita lanjutkan sampai satu putaran. Jadi nanti kita akan bertemu di bagian ujung sini. Di ujung sini kita akan bertemu di sini lagi. Kita lanjutkan ya. Kita buat satu double crochet, skip satu lubang, buat satu double crochet, lalu satu rantai, skip satu lubang lagi, lalu buat satu tusuk double crochet pada lubang berikutnya. Setelah itu satu rantai, lalu skip satu lubang, kita buat satu double crochet pada lubang berikutnya. Nah, kita akan melakukan cara ini sampai pada ujung bagian sini. Kita akan bertemu di sini lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada bagian ujungnya. Selanjutnya ini ada tersisa satu lubang kan. Kita biarin aja, lalu kita akan membuat double crochet pada lubang bagian sini. Ini ada lubang tadi, yang pertama kita bikin 3 rantai, kita akan buat satu double crochet dalam lubang ini. Jadi kita lanjutkan, kita tidak perlu slip stitch lagi, tapi kita langsung buat di bagian sini. Jadi setelah kita ini selesai, kita buat satu rantai, lalu kita masuk ke lubang bagian sini, bagian rantai tadi, kita buat satu tusuk double crochet, lalu satu rantai. Selanjutnya kita buat pada lubang berikutnya. Ini ada lubang di bagian sini, kita akan masuk di sini lagi, kita buat satu tusuk double crochet, lalu satu rantai. Selanjutnya satu tusuk double crochet pada lubang berikutnya. Ini kita buat satu tusuk double crochet, lalu satu rantai. Nah, teman-teman, ini kita akan buat tusuk double crochet di setiap masing-masing lubang ini. Jadi ini ada lubang jaring-jaringnya. Ini kita akan masuk di setiap lubang ini, kita buat satu tusuk double crochet putaran. Kita memutar sampai nanti kita akan berhenti di sini. Lubang bagian ujung sini kita akan ketemu lagi di sini. Jadi ini yang pertama. Jadi nanti kita terakhirnya kita putar, kita dari sini kita memutar sampai pada bagian sini. Oke, kita lanjutkan, kita buat satu tusuk double crochet pada masing-masing setiap lubang ini. Kita lanjutkan aja ya. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada bagian ujung di putaran kedua. Aku akan buat satu tusuk double crochet, lalu satu rantai. Selanjutnya aku akan memutar lagi. Aku akan buat yang sama. Aku buat satu double crochet pada setiap masing-masing lubang di bagian-bagian lubang-lubang yang ada ini. Ini aku akan buat satu tusuk double crochet. Ini kan udah ada dua putaran, kita lanjutkan pada putaran ketiga. Jadi ini aku akan buat warna ini pink dan jaring-jaring ini sebanyak 3 putaran atau 3 round. Oke teman-teman, ini aku udah sampai pada baris yang ketiga dan aku juga udah selesai pada putaran ketiga. Aku udah sampai pada ujung. Selanjutnya kita akan membuat single crochet di bagian sini atasnya, tapi kita akan mengganti warna. Jadi ini tadi benang merahnya belum aku putusin, sekarang tinggal kita putusin aja menggunakan korek.
Setelah itu kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan mengganti benang. Ini kita udah sampai pada bagian ujung, jadi kita akan mengganti benang. Jadi kita ganti benang itu kita buat double crochetnya tadi. Ini tinggal kita sisakan, kita buat seperti ini. Kita buat satu double crochet. Nah, kita sisakan 2 loop pada hakpen kita seperti ini. Ada 2 loop pada hakpen, lalu kita mengambil benang warna merah. Setelah itu kita masukkan ke dalam 2 loop ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat satu tusuk single crochet pada lubang bagian sini. Ini di bawah ini kita akan buat satu tusuk single crochet. Ini udah jadi, kita lanjutkan pada lubang berikutnya. Jadi kita akan buat satu tusuk single crochet di masing-masing lubang bagian bawah sini. Kita nggak ambil di bagian lubang besar ini, tapi kita akan ambil di bagian sini. Jadi kita jangan ambil di lubang besar ya, kita ambil di bagian lubang kecil yang di bagian atas-atas ini. Kita buat satu tusuk single crochet pada masing-masing lubang atau setiap lubang-lubang kecilnya. Kita buat satu tusuk single crochet. Oke, kita buat satu tusuk single crochet pada setiap masing-masing lubang kecil di atas lubang besar. Ini kan ada lubang besar, jadi di atasnya itu ada lubang-lubang kecil. Ini kita buat masing-masing satu tusuk single crochet. Jadi kita buatnya itu satu putaran, ini satu putaran sampai nanti kita akan bertemu di bagian ujung sini. Jadi ini totalnya itu semua ada berjumlah 20. Nanti kita akan mendapatkan 52 tusuk single crochet. Jadi karena tadi di bagian bawah sini, di bagian alasnya kita buat 26 kali 2, jadi 52 ya. Jadi di bagian atas sini kita akan mendapatkan 52 tusuk single crochet sampai dari bagian sini sampai ujung sini. Nanti kita akan mendapatkan 52 tusuk single crochet dalam satu putaran ini. Kita lanjutkan, kita buat single crochet di setiap masing-masing lubang. Jadi sampai mendapatkan 52 tusuk single crochet. Karena tadi kita buat di bawahnya 26, jadi dikalikan 2, kita akan mendapatkan 52. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih tahu, jika kita membuat single crochet, kita buatnya itu santai aja, nggak perlu tarik. Oke. Jadi ini itu kita buat single crochetnya itu kita buat santai aja, kita tidak perlu menariknya sampai sempit. Jadi kita buatnya itu santai aja, longgar-longgar aja. Karena kalau misalkan kita ngebuatnya terlalu tarik atau terlalu kecil, terlalu sempit, nanti di bagian sininya akan tertarik atau dia akan mengerut, mengecil. Dia nggak akan sama ukurannya sama seperti yang di bawah sini. Jadi kita buatnya itu santai aja, tak perlu kita tarik-tarik. Jadi kita buat, kita tusuk, lalu kita keluarkan, kita buat santai aja.
Kita lanjutkan sampai mendapatkan 2 putaran. Oke. Nah, teman-teman, ini aku udah menyelesaikan 1 putaran. Selanjutnya aku akan membuat putaran kedua, putaran berikutnya. Jadi ini kita lanjutkan aja. Kalau udah sampai bagian ujung sini, kita lanjutkan aja. Kita buat double crochet pada lubang ini. Di double crochet pertama tadi, kita buat aja double crochet. Kita lanjutkan. Tak perlu kita slip stitch lagi. Kita lanjutkan langsung. Kita buat putaran kedua sampai selesai. Jadi jangan lupa ya, tadi itu berjumlah 52 tusuk double crochet. Maaf, single crochet. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada ujung, udah putaran kedua. Selanjutnya aku akan membuat jaring-jaring yang seperti ini lagi. Jadi aku akan membuat warna pink yang seperti ini lagi. Jadi ini single crochetnya aku buat sebanyak 2 putaran aja, dan ini jaring-jaringnya ada 3 putaran. Karena ini udah 2 putaran, selanjutnya aku akan membuat jaring-jaring seperti ini lagi pada putaran berikutnya. Jadi di sini aku udah sampai pada bagian ujung. Selanjutnya kita akan mengganti benang ke benang warna pink. Jadi masih sama seperti tadi, kita akan mengganti benang. Kita tusuk, lalu kita keluarkan. Nah, di sini ada 2 loop pada benang pada hakpen. Lalu kita ambil benang berwarna pink. Selanjutnya kita masukkan ke dalam 2 loop ini. Kita masukkan. Selanjutnya kita buat double crochet pada lubang ini. Lubang berikutnya kita buat 1 tusuk double crochet. Lalu kita buat 1 rantai. Nah, jadinya seperti ini. Kita lanjutkan. Setelah 1 double crochet dan 1 rantai, kita skip 1 lubang, kita buat double crochet pada lubang berikutnya, yaitu lubang kedua di bagian sini. Jadi skip 1 lubang, kita buat double crochet di bagian lubang sebelah sini. Kita buat 1 tusuk double crochet, lalu 1 rantai, selanjutnya 1 tusuk double crochet pada lubang berikutnya. Ini kita skip 1 lubang, kita buat 1 double crochet pada lubang bagian sini. Jadi kita buat, lalu 1 rantai lagi, selanjutnya skip 1 lubang, buat 1 double crochet pada lubang berikutnya, lalu 1 rantai. Kita lakukan cara ini sampai mendapatkan 3 putaran seperti yang di bawah, bagian bawah ini. Kita buat di bagian atas ini, kita buat sebanyak 3 putaran. Jadi ini ada 1, 2, 3. Kita buat 3 putaran. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi teman-teman, ini kita akan buat 3 putaran lagi. Kita buat yang berwarna pink ini sebanyak 3 putaran. Kita buat 1 double crochet, 1 rantai, skip 1 lubang, buat 1 double crochet, lalu 1 rantai, skip lagi 1 lubang, buat 1 double crochet, lalu 1 rantai. Nah, ini kita buat ini. Jadi kita buat 3 putaran seperti warna pink ini. Sehabis 3 putaran berwarna pink, lalu kita buat 2 putaran single crochet seperti ini. Kita mengganti benang dengan berwarna merah. Kita buat itu sesuai ukuran tinggi tas yang kita inginkan, atau sesuai ukuran HP teman, HP kalian masing-masing. Nah, di sini aku udah buat setinggi ini. Ini aku buat itu setinggi 18 cm. Jadi
Di sini itu aku buat ukurannya ini sekitar 11 cm, lalu yang tingginya aku buat sekitar 18 cm. Nah, kalau tingginya itu bisa hitung incinya sebanyak 7 inci. Oke, jadi ini aku udah sampai pada bagian atas. Jadi aku buat itu ini alasnya. Setelah alasnya aku buat badan tasnya. Aku buat double crochet sebanyak 3 putaran. Lalu warna merah ini aku buat warna merah ini aku buat single crochet sebanyak 2 putaran. Lalu aku buat lagi tusuk double crochet, yaitu buat double crochet tusuk double crochet 1 rantai, skip 1 lubang, lalu buat 1 double crochet. Nah, ini aku buat juga sebanyak 3 putaran. Jadi aku buatnya itu 3 putaran double crochet, 2 putaran single crochet, 3 putaran double crochet, dan 2 putaran single crochet. Aku buat sebanyak ini. Ini tuh double crochetnya ada 1, 2, 3, 4, 5 tingkat. Sedangkan yang single crochetnya aku buat 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan membuatnya itu seperti ini. 3 putaran double crochet, 2 putaran single crochet, lalu lanjutkan 3 putaran double crochet dan 2 putaran single crochet. Nah, ini karena aku udah sampai pada bagian atasnya, selanjutnya aku akan membuat tali dan kancingnya. Jadi talinya itu aku buat simpel aja ya, aku ngebuat tali rantai aja. Nah, kita akan buat tali. Aku akan buat talinya itu tali rantai aja. Nah, di sini setelah sampai pada bagian ujung, bagian terakhir, kita lakukan slip stitch pada lubang berikutnya, yaitu lubang di bagian sini. Kita lakukan slip stitch. Oke, kita buat slip stitch. Selanjutnya kita akan merapikan benangnya di bagian dalam. Kita rapikan dulu. Nah, ini aku udah selesai merapikannya. Selanjutnya aku akan buat talinya. Jadi talinya itu kita menentukan 2 sisi. Ini bagian ini. Jadi ini ada di bagian sini itu, bagian ujung dan bagian ujung. Ini kita akan buat di bagian ujung sini. Nih, ini kan dilipat, tasnya terlipat. Jadi kita akan mulai di bagian ujung sini, yaitu di sini. Nah, aku akan membuat tali tasnya itu dengan menggunakan benang berwarna merah. Kita buat aja. Jadi di sini aku masukkan dulu seperti ini. Lalu aku buat tusuk seperti ini, aku masukkan. Nah, ini udah jadi. Aku buat lagi 1 kali. Aku masukkan hakpen aku ke dalam lubangnya, lalu aku keluarkan. Aku buat single crochet. Selanjutnya aku akan buat tali rantai sebanyak panjang yang aku inginkan, atau teman-teman bisa nentuin panjang yang teman-teman inginkan. Aku akan buat talinya dulu. Ini kita akan buat tali rantai yang seperti ini aja. Ini kita buat yang seperti ini aja. Panjangnya itu sesuai ukuran dan keinginan kita. Kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, jadi ini aku talinya udah jadi. Ini talinya itu tali rantai aja, yang simple aja. Karena ini aku udah sampai pada panjang yang aku inginkan. Ini aku buatnya itu panjangnya sekitar kurang lebih 90 cm. Karena badan aku kecil aja, jadi aku mau buatnya itu 90 cm aja. Selanjutnya kita akan
memasangnya di bagian sisi sebelah sini. Jadi ini tadi udah kita pasang di sisi sebelah sini, lalu kita akan lanjutkan kita pasang di sisi bagian sini. Nah, kita pasang ini, kita tinggal masukkan hakpen kita ke dalam bagian sini, lalu kita ambil ini yang ujung talinya tadi, bagian rantai yang udah di ujung. Selanjutnya kita memasukkan, nah seperti ini, lalu kita lanjutkan, kita buat slip stitch seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tulang lagi, kita buat tusuk single crochet. Jadi kita masukkan hakpen kita ke dalam lubang di bagian sini, ini bagian bawah ini, kita masukkan hakpen kita di lubang ini. Nah, ini jadi ada lubang di bawah sini, kita masukkan hakpen kita di bawah, lalu kita buat single crochet. Nah, setelah itu jadi seperti ini. Lalu kita putuskan benangnya aja, kita putusin menggunakan korek. Selesai, kita rapikan. Jadi ini kita masukkan ke bagian dalam. Tinggal kita rapikan aja di bagian dalamnya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai pemasangan talinya, udah aku rapikan juga. Selanjutnya aku akan membuat untuk pasang kancingnya, tempat pasang kancingnya. Nah teman-teman, ini tas saya sudah selesai, sudah jadi. Saya sudah memasangkan tempat pasang kancingnya juga, penggaitnya. Ini jadi penggaitnya itu kita bikin tali rantai aja sebanyak kurang lebih ada 25 rantai. Lalu kita pasangkan kancingnya dan juga ini tassel sebagai hiasannya. Ini tinggal kita kancing seperti ini. Jadi kita masukkan HP dulu. Kita masukkan HP. Selanjutnya kita gaitkan pada kancing. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya udah selesai. Sangat cantik bukan? Dan ini juga sangat mudah, sangat simpel. Apalagi ini buat yang baru pertama belajar merajut, bisa buat yang seperti ini saja. Karena ini caranya sangat mudah dan simpel. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Salam rajutan dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.